What's up guys, gue Jack Nalin dan ini adalah kostum RAW, salah satu kostum berbasis AOSP. ROM ini bertujuan untuk memberikan kinerja dengan performa yang maksimal. Jadi tidak heran kalau ROM ini menjadi salah satu favorit yang banyak digunakan khususnya untuk bermain game. Nah, kalau kalian penasaran dengan update-nya kali ini, langsung aja kita mulai videonya. Oke, sebelum gue ngebahas lebih lanjut, gue mau infokan dulu nih. Kalau ROS merupakan kostum unofficial yang berjalan di Android 11. Devnya adalah Santos yang dulu itu juga pernah memodifikasi ROM UI ya. Terus untuk security patch menggunakan bulan Februari 2022. Dan kernel yang dipakai ini adalah versi 4.14.268 Neutrino Stock. Untuk tampilan awal, user interface-nya terlihat simple, clear, dan minimalis. Bloat warna pun tidak begitu banyak. Terus yang paling gue suka nih, di ROM ini terasa smooth, ringan, dan cepat. Baik itu saat booting ataupun saat multitasking. Di update kali ini, ROS memiliki dua versi. Versi yang sudah include dengan GApps dan versi yang belum include dengan GApps. Kalau yang lagi gue pakai ini adalah versi yang sudah include dengan GApps. Jadi untuk aplikasi sebagian merupakan aplikasi bawaan dari Google. Selain itu, ROS juga membawa aplikasi Dolby. Berkat dukungan dari aplikasi ini, suara yang dihasilkan dari speakernya akan jauh terdengar lebih nyaring dan juga lebih berkualitas saat sedang mendengarkan musik. Lalu di bagian kamera, aplikasi yang digunakan adalah Lianageo Snap Camera. Saat digunakan, kamera ini cukup lancar, baik saat mengambil foto ataupun mengambil video. Di bagian QS Panel, fitur yang disediakan di sini terbilang cukup lengkap, seperti Caffeine, AOD, Sweet Data, Spectrum, FPS Info, dan juga Xiaomi Part. Semua bisa kalian gunakan di dalam QS panelnya. Beralih ke bagian menu setting. Berbeda dengan kostum yang lain, ROS tidak memiliki menu khusus untuk mengatur fitur dan juga kostumisasi. Jadi untuk fitur dan kostumisasinya, yang disediakan tidak begitu banyak di dalam ROM ini. Hanya fitur dan kostumisasi penting aja yang ada di ROM-nya. Seperti indikator jaringan, dapatkan atur di dalam menu jaringan. Lalu memunculkan presentasi baterai atau mengganti gaya baterai, dapatkan atur di menu baterai. Dan kalau kalian ingin mengatur tampilan temanya, kalian dapat mengaturnya di dalam menu display. Nah, yang menarik di ROM ini terdapat menu Xiaomi Park. Menu ini adalah salah satu menu untuk meningkatkan pengalaman kalian saat sedang memainkan game. Oke, sekarang waktu kita coba tes buat masalah performanya. Percobaan pertama gua tes di aplikasi Antutu. Skor yang dihasilkan mendapatkan sebesar 323.530 poin. Dari pengesan menggunakan aplikasi Antutu terlihat cukup memuaskan, baik di bagian CPU ataupun GPU-nya. Lalu yang kedua gue coba tes di aplikasi Geekbench. Di bagian single core mendapatkan nilai sebesar 475 poin, dan multicore mendapatkan sebesar 1615 poin. Lalu untuk yang ketiga gue coba tes di aplikasi Throttling. Hasil yang diperoleh terlihat cukup stabil waktu HP dalam keadaan panas. Dengan rata-rata di 187 Gbps, maksimal di 192 Gbps, dan minimal di 182 Gbps. Jadi, waktu gue coba tes buat bermain PUBG Mobile, dalam settingan smooth ekstrim, ROM ini terbilang stabil saat berjalan di 60 fps, tanpa adanya frame drop alias nge-lag. Terus saat menggunakan screen recorder, di ROM ini juga terasa cukup lancar. Dan untuk panas yang dihasilkan, tidak begitu terlalu panas ya, dibandingkan dengan kostum yang lain. Game kedua gue coba tes bermain Genshin Impact. Ketika gue bermain di pengaturan grafik medium, Genshin Impact dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala. Di 30 menit pertama, frame rate-nya cukup stabil. Namun begitu terus dimainkan, setelah 30 menit, frame rate-nya bisa turun di bawah angka tersebut. Saran gue sih buat kalian yang ingin memainkan Genshin Impact, sebaiknya memainkan di pengaturan medium, dan frame rate di 30 fps. Kalau kalian ingin memainkan gamenya ini dengan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir, kalau urusan data baterai, ROS jempolan banget deh. Ngegame Mesos internetan ROM ini sanggup bertahan sampai 7 jaman. Oke, kalau ngomongin masalah kekurangan, paling hanya di bagian fitur aja. Masih terlalu minim untuk fitur yang diberikan. Terus ROM ini juga sayangnya masih unofficial. Tapi kalian nggak perlu khawatir, karena beberapa devnya masih tetap aktif dan support untuk terus update di Redmi Note 8 Pro. Nah, kalau ada kekurangan pasti ada kelebihan. Ya, nggak perlu diraguin lagi, selain data baterai yang irit, di ROM ini juga memiliki performa yang sangat baik. Mau itu untuk multitasking ataupun gaming. Semua terasa was-was ketika menggunakan ROS di update-nya kali ini.
Nah, itu deh guys, pengalaman gue menggunakan ROS di Redmi Note 8 Pro. By the way, buat kalian yang udah menggunakan ROM-nya ini, buat mana nih yang paling kalian suka? Jangan lupa komentar di bawah ya. Oke guys, kalau gitu gue Jack Nalin, see you next video.